bendahara kelas menghitung jumlah sampah yang terkumpulkan dalam 3 bulan. Kemudian sampah-sampah tersebut kemudian dijual dengan harga tertentu. Sampah di sini ada 2 jenis, ada sampah kertas kardus, kemudian ada sampah botol bekas dengan masing-masing harga. Sampah kertas kardus dijual dengan harga 3.000 per kilogram, sedangkan sampah botol plastik dijual dengan harga 2.500 per kilogram. Nah, dari persoalan tersebut kami mencoba mendiskusikannya di grup WA kelompok, kemudian kami menuangkan hasil seperti ini. Sampah ini kami bagi dikelompokkan 2 jenis, yaitu sampah kertas kardus dan sampah botol bekas. Nah, pengumpulannya dalam 3 bulan, ini bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Begitupun sampah botol bekas, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, dari data ini, kemudian kami akumulasi jumlah sampah kardus yang dikumpul dalam 3 bulan itu di kolom ini dengan menggunakan rumus sum dari C6 sampai H6. Ya. Penjumlahan sampah kardus dari bulan pertama sampai ke bulan ketiga. Nah, kemudian di sampah di kolom ini kami akumulasi atau jumlahkan sampah botol plastik dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kami mengakumulasi jumlah sampah dari masing-masing jenis sampah di 3 bulan tersebut, kami menghitung rata-ratanya. Ini rata-rata siswa mengumpulkan sampah untuk kertas kardusnya, dan ini rata-rata siswa mengumpulkan sampah botol plastik di 3 bulan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah perhitungan sampah ini selesai, kami menghitungnya, coba menghitung jumlah uang dari hasil penjualan sampah tersebut. Nah, di sini kami merangkumnya mulai dari hasil penjualan sampah kertas kardus di bulan pertama, hasil penjualan sampah di kertas kardus di bulan kedua dan bulan ketiga. Begitu juga kami menghitung hasil penjualan sampah botol bekas pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menghitung jumlah uang yang ada di bulan pertama ini, kami menggunakan rumus, ya ini data banyaknya sampah kertas kardus yang terkumpul pada bulan pertama dikali dengan harga 3.000. Kemudian begitu juga pada bulan kedua, banyaknya sampah kertas kardus yang terkumpul pada bulan kedua dikali dengan harga 3.000 per kilogramnya. Nah, begitu juga pada bulan ketiga, banyaknya sampah kertas kardus yang dikumpul pada bulan ketiga dikali dengan harga 3.000 per kilogram. Nah, demikian pun pada hasil penjualan sampah botol plastik pada bulan pertama, banyaknya sampah yang terkumpul, sampah botol plastik maksud saya, pada bulan pertama dikali dengan harga 2.500 hingga mendapatkan angka uang pada kolom ini. Kemudian pada bulan kedua juga dengan menggunakan rumus yang sama, banyaknya sampah botol plastik yang terkumpul pada bulan kedua dikali dengan harga 2.500 per kilogram hingga mendapatkan data kolom Q ini. Kemudian pun demikian pada bulan ketiga, banyaknya sampah botol plastik yang terkumpul pada bulan ketiga dikali dengan harga 2.500 per kilogram. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari data ini berikutnya kami membuat kolom pada kolom S, T, dan U ini. Di sini kami jumlahkan tabungan siswa dari penjualan sampah per bulan. Nah, pada bulan pertama, di mana siswa menjual sampah, 2 jenis sampah tadi, sampah kertas kardus dan sampah botol bekas. Nah, hasil penjualan sampah kertas kardus dijumlahkan atau ditambah dengan hasil penjualan sampah
botol bekas sehingga mendapatkan data ini, data yang ada pada kolom S di bawah ini. Kemudian pada bulan kedua pun demikian, kami mengakumulasi atau menghitung hasil penjumlahan sampah dari siswa, yaitu penjualan sampah kertas kardus ditambah dengan hasil penjualan sampah botol bekas. Demikian pun pada bulan ketiga. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah itu kami mengakumulasi atau menghitung total keseluruhan jumlah uang yang dikumpul oleh siswa dari hasil penjualan sampah tersebut, mulai dari bulan pertama hingga bulan ketiga, sehingga mendapatkan angka uang di kolom P ini dengan menggunakan rumus sum dari S sampai ke U ini, dari sel M6 sampai sel U6, sehingga mendapatkan data jumlah uang yang terkumpul oleh siswa dari hasil penjualan sampah di 3 bulan tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di kolom ini, kolom B ini, kami menghitung rata-rata uang yang terkumpul siswa dari hasil penjualan sampah tersebut dalam 1 bulan ini. Ini rata-ratanya, rata-rata yang dikumpul siswa. Dari berikutnya kolom predikat jumlah tabungan. Nah, kolom ini Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkannya dari berdasarkan hasil pengumpulan uang yang diperoleh siswa dari penjualan sampah tersebut dengan menggunakan rumus if jika siswa berhasil mengumpulkan uang lebih dari atau sama dengan 500.000, maka siswa tersebut mendapatkan predikat gold. Kemudian kalau siswa hanya mengumpulkan uang lebih atau sama dengan 100 dan kurang dari 500.000, mendapatkan predikat super. Dan ketika siswa mengumpulkan uang kurang dari 200.000, mendapatkan predikat bronze. Nah, dari data ini diperolehlah ada beberapa siswa yang mendapatkan predikat gold, silver, dan bronze. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kemudian kami merekapitulasi jumlah siswa berdasarkan predikat tadi. Rekapitulasi tabungan siswa yang mendapatkan kategori gold ada 3 dengan menggunakan rumus kuantitatif dari data ini tadi, dari data kolom ini. Kemudian rekapan siswa yang mendapatkan tabungan yang berkategori silver ada 5 dengan menggunakan rumus kuantitatif juga, dan rekapitulasi tabungan siswa yang mendapatkan kategori bronze. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pada baris ini, baris 16 ini ke sana, ini jumlah sampah yang dikumpul pada bulan pertama, jumlah sampah yang dikumpul pada bulan kedua, jumlah sampah pada bulan ketiga, sampah kertas kardus maksudnya. Ini jumlah sampah botol bekas pada bulan pertama, jumlah sampah botol plastik pada bulan kedua, jumlah sampah botol plastik pada bulan ketiga. Nah, ini jumlah sampah kertas kardus untuk 3 bulan. Ini jumlah sampah botol bekas untuk 3 bulan. Dan seterusnya Bapak Ibu sampai yang sana ini. Dan baris ini rata-rata setiap bulannya. Rata-rata siswa mengumpulkan sampahnya 28,1 kg untuk 10 siswa. Dan ini rata-rata pada bulan kedua siswa mengumpulkan sampah kertas kardus pada bulan kedua. Dan seterusnya sampai di sampai Bapak Ibu sekalian, dari angka uang ini tadi, dari jumlah uang yang dikumpulkan siswa, kami juga menghitung berapa
uang yang paling banyak terkumpul oleh siswa. Nah, jumlah tabungan yang paling banyak terkumpul oleh siswa yaitu 575.500 dengan menggunakan rumus max dari kolom ini, rumus maksimal dari kolom hasil pengumpulan uang yang dikumpul oleh siswa dari hasil penjualan sampah. Kemudian untuk mendapatkan jumlah uang yang paling sedikit dikumpul oleh siswa dengan menggunakan rumus min dari kolom hasil pengumpulan uang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Ibu narasumber, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Dan mohon bantuan teman-teman anggota kelompok 5 untuk bisa terutama bagian cerita terkait penerapan materi analisis data ini di sekolahnya masing-masing. Saya kira demikian Ibu, terima kasih untuk perhatian kita bersama. Oke, terima kasih Pak Basilus Garu yang sudah lengkap menjelaskan mengenai hasil kerjasama mengerjakan proyek sederhana untuk analisis datanya. Oke, mungkin boleh dimulai dari Pak Basilus Garu untuk menceritakan bagaimana proses pembelajaran di sekolah terkait apakah pernah menerapkan proyek seperti teman-teman adik-adik serta didiknya, kemudian bagaimana cerita proses pembelajarannya. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Teman-teman sekalian, saya membagi cerita bahwa mata pelajaran informatika di sekolah kami baru pertama kali diterapkan sesuai dengan kurikulum Merdeka, dan saya pribadi baru pertama kali juga mengampu mata pelajaran informatika. Jadi untuk pengalaman ini belum pernah, jujur saja belum pernah. Dari tadi saya banyak mendengar pengalaman dari Bapak Ibu guru sekalian, yang mungkin nanti bisa saya timba, bisa saya mengambil dari pengalaman tersebut untuk saya bisa terapkan di sekolah saya. Saya kira demikian Ibu, terima kasih. Mohon teman-teman anggota kelompok 5 untuk bisa membagikan cerita terkait hal ini. Oke, baik, terima kasih Pak Basilus Garu. Kalau pembelajaran di sana plug atau unplug, Pak? Menggunakan komputer atau? Baik, terima kasih. Memang di sekolah kami komputer sudah ada, tapi tidak sesuai dengan jumlah siswa. Selama ini saya menggunakan satu PC 2 siswa, tapi belum sampai pada materi. Jadi jujur saya anak-anak kami untuk pegang mouse Ibu ya pas seperti kata Abdul kayak gemetar gunung di komputer. Ya. Jadi saya coba-coba pelan pengenalan perangkat kerasnya, yang mouse inilah yang namanya mouse, kemudian ini yang namanya layar monitor, papan keyboard, seperti itu dulu. Terima kasih. Oke, kalau memungkinkan tidak Pak untuk materi ini disampaikan secara unplug terlebih dahulu. Misalkan walaupun mereka tidak mahir mungkin untuk mouse-nya, tapi mahir untuk membuat rumus penjumlahan sum-nya gitu ya, kemudian pengurangannya. Kotak-kotak menggunakan kertas terlebih dahulu menggunakan jadi kan walaupun sudah ada komputernya mungkin mereka memegang mouse gitu. Nah, tapi saya yakin kalau di kertas digambarkan kolom-kolomnya mungkin mereka masih bisa berpikir kritis gitu ya untuk datanya. Oh, ini data ini di kolom ini, data ini di kolom itu. Pernah disampaikan begitu Pak belum? Ya, itu tadi Bu, karena kami baru menerapkan kurikulum Merdeka ini, belum Oke, ya, siap Pak Basilus ya. Oke, dari kelompok 5 teman-teman Bapak Ibu guru lain ya. Bapak Ibu guru lain? Ya, ada Pak Buharudin, ada Ibu Ernawati, Ibu Ari. Ya. Tadi ada saya lihat. Ya, Pak Baik, Bu Baik. Ya. Oh, Bu Baik dulu ya. Monggo Bu Baik dulu. Silakan Bu Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi. Sebenarnya informatika ini juga baru pertama di sekolah kami. Terus terang pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi itu belum kami terapkan, tetapi saya pernah ngajar TIK di tahun-tahun yang dulu sebelum TIK dihapus. Nah, untuk analisis data seperti ini, biasanya saya perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu di mana letak sel, terus pakai unflag dulu, Bu. Betul, Jadi betul. saya pakai unflag dulu, saya tuliskan di papan, kemudian saya jelaskan ini loh yang namanya sel ini namanya sel, misalnya sel A1, sel selanjutnya gitu. Kemudian memperkenalkan rumus-rumus sum, average, mungkin sama aja ya dengan teman-teman yang lain, tidak terlalu menerapkan rumus-rumus yang sulit. Jadi paling kita menerapkan rumus penjumlahan, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Rata-rata seperti itu. Nah, setelah saya memperkenalkan rumus-rumus tersebut, kemudian di papan tulis itu saya gambar gitu. Saya gambar, anak-anak saya suruh maju satu-satu, misalnya penjumlahan. Jadi mereka menulis rumus jumlah itu misalnya sama dengan sum buka kurung. Nah, itu selanjutnya sampai terakhir begitu, Bu. Oke, kedengeran, Bu? Ya, terdengar, Bu. Terdengar. Setelah itu, setelah siswa paham, kebetulan kan awalnya sekolah kami itu perlengkapannya kurang, Bu. Nah, jadi saya tanya ke siswa, siapa yang punya laptop silahkan minggu depan dibawa gitu. Nah, paling ada yang membawa 5 atau 6 orang. Jadi setelah mereka kenal rumus-rumus itu, minggu depannya mereka saya tugaskan untuk berkelompok mengerjakan tugas-tugas tersebut, Bu. Itu aja mungkin, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Baik ya. Nah, dari pengalaman Bu Baik saya terbayang. Jadi proses pembelajaran unplug itu bukan hanya menjadi pilihan ketika fasilitas kita terbatas gitu ya, tapi juga menjadi pilihan untuk mempermudah pemahaman terlebih dahulu sebelum mereka menggunakan terutama rumus-rumus dalam Excel, ya kan? Betul. Tadi saya karena kalau mungkin ada sisi psikologisnya ya, kalau langsung mereka menggunakan atau mengetikkan rumus tersebut di komputer, mungkin mereka pusing dan sebagainya. Tapi kalau di kertas, itu kan sudah terbiasa mereka menghitung dengan menghitung matematika juga di kertas gitu. Nah, ini juga kan ada rumus perhitungan, pengurangan dan sebagainya. Jadi unplug Bapak Ibu ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk mempermudah mereka memahami terlebih dahulu rumusnya sebelum mereka tuliskan atau sebelum mereka praktekkan secara langsung di komputer. Ya, itu pengalaman dari Bu Baik yang terbayang oleh saya gitu ya, dan juga menjadi tentu saja opsi nantinya ketika diimplementasikan di komputer itu lebih ke membuktikan begitu ya, membuktikan rumus yang mereka sudah pahami, kemudian buktikan apakah hasilnya sesuai atau tidak. Oke, terima kasih Bu Baik. Bapak Ibu yang lainnya dari kelompok 5 boleh Bu Ernawati, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Saya hanya ingin menambahkan hasil presentasi dari Pak Blasius. Saya hanya ingin menceritakan sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh Bu Baik. Kebetulan waktu itu di sekolah saya ini labnya ambruk Ibu, jadi nggak punya lab, nggak ada komputer. Nah, saya juga kebingungan. Akhirnya salah satu cara yaitu tadi dengan cara unplug, saya mengajarkan bagaimana cara membuat
mengenalkan sel ya, pertemuan antara kolom dan baris, kemudian juga untuk rumus-rumusnya itu juga saya perkenalkan kepada anak-anak. Nah, dulu sebelum lab saya itu ambruk, itu pernah saya mengajarkan itu sebelum dihadapkan ke komputer, anak-anak sudah saya ajarkan tentang rumus-rumus itu. Nah, anak-anak ternyata lebih ini, Bu. Mereka tanya gini, kenapa kita harus nuliskan rumus seperti ini, padahal kita bisa memilih di tool ini, sum gitu. Ya, akhirnya saya jawab, gini nak, kalau misalnya kalau ujian kan untuk mempermudah, ketika kalian misalnya tidak ada komputer seperti ini, kita bisa menggunakan rumus-rumus seperti ini. Nah, itu. Kemudian saya lihat anak-anak sekarang itu sebenarnya saya miris itu. Anak-anak itu jauh lebih dekat dengan HP. Jadi ketika saya hadapkan ke komputer, apalagi laptop, itu mereka masih kebingungan dengan penggunaan mouse. Mouse itu anak-anak masih ini. Nah, tapi ketika saya hadapkan di HP, kebetulan Ibu, saya kemarin juga ikut di pelatihan Bibras. Saya ajarkan juga tentang program Scratch. Nah, itu anak-anak sangat antusias sekali dengan adanya seperti itu. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menambahkan dari kelompok 5 dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ernawati. Ya, tadi pengalaman Bu Erna ada pertanyaan ya dari saya. Kenapa harus menuliskan seperti ini? Kita bisa menggunakan. Nah, mungkin ya tadi jawaban dari Bu Erna juga sudah betul ya. Kalau misalkan kita juga kan ke siswa tidak semuanya secara otomatis, jadi tetap harus diajarkan dulu prosesnya. Sebenarnya intinya dalam pembelajaran analisis data Bapak Ibu bukan penggunaan tools-nya, tapi bagaimana mereka dari permasalahan, katakanlah permasalahan sampah tadi, bisa mengolahnya menjadi informasi gitu ya. Jadi mungkin di awal sebelum tentu saja nanti kan dikejar ke pembelajaran HOTS ya, nanti ada di modul keempat. Sebelum ke proses mereka bisa menganalisis dari kasus, kemudian dibikin laporan yang seperti tadi, tentu saja mereka harus diperkenalkan ada fungsi sum, ada fungsi average, tapi tetap kesananya Bapak Ibu harus sampai ke proses bagaimana mereka menggunakan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan tersebut mengenai penggunaan fungsi-fungsi di Excel untuk permasalahan di dunia yang lebih real, gitu ya, untuk permasalahan yang lebih real atau yang lebih dekat dengan mereka. Contohnya kasus sederhana tabungan sampah atau kasus sederhananya nilai KKM. Nah, itu di untuk proyek ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran analisis data untuk mengajarkan high order thinking skill-nya. Terima kasih Bu Ernawati. Ada lagi Bapak Ibu dari kelompok 5? Tidak ada dari kelompok 5. Baik, terima kasih pada kelompok 5 yang sudah men-share pengalamannya, dan Pak Basilius Garu juga sudah mendapatkan beberapa ini ya Pak dari teman-temannya dengan menggunakan unplug terlebih dahulu mungkin ya, agar tadi tetap anak bisa berpikir kritis, karena tujuan dari pembelajaran analisis data bukan hanya menggunakan tools-nya ya Bapak Ibu. Ini kita bukan mengajarkan tutorial menggunakan tools, tapi berpikir kreatif, berpikir kritisnya. Bagaimana ini kalau ada data seperti ini, misalkan ingin dicari jumlah yang paling besar atau jumlah yang paling kecil, atau Terima kasih Bapak Ibu kelompok 5, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Ya, sekarang kita lanjut. Ada yang mau